Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang Islam itu agama yang visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini pada tanggal 13 di bulan Syawal kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita amalkan, kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita membawakan tema Islam itu visioner. Jadi visioner itu senantiasa memandang jauh ke depan. Visinya jelas, tujuannya jelas, dari setiap langkah yang dia lakukan itu orientasi yang akan dia tuju jelas. Goalnya apa, tercapainya kapan, melakukannya dengan anak tangga seperti apa, itu semua harus terukur dan tertata dengan rapi. Ini penting agar jangan sampai langkah kita itu serampangan. Nah, itu sekarang yang kita lihat. Jujur saja ya, jujur, mohon maaf sekali. Di Pare ini Ahad pagi ada berapa? 4. Kalau Mbak Das ikut 5. Jadi yang sekitaran sinilah. Ini banyak Ahad pagi. Tapi satu pertanyaan, pernah enggak panitianya itu kumpul bareng untuk bikin isu yang sama? Jadi isu yang sama itu tujuannya di majelis ini temanya seperti ini, di majelis yang lain temanya sama, sehingga siapapun yang datang ke pengajian Ahad pagi, dimanapun dia datang, siapapun pembicaranya, ketika mereka pulang mereka membawa isu yang sama. Pernah apa enggak? Anda jangan sok tahu loh. Jangan-jangan pernah. Pernah? Loh, ini enggak, ini pernah, ini belum. Saya tanya jadi bingung, ini jawabannya bingung saya. Nah, artinya jamaah, belum ada tujuan yang jelas dari setiap dakwah kita. Kita ini dakwah sing penting ngundang penceramah, sing penting penceramai api, materine keren, jamaah akeh. Tujuan setahun ke depan mau dikemanakan gak mikir. Yang penting rame dulu, ceramah dulu, didengarkan dulu, kotak amal akeh dulu, ke depannya mau apa dipikir belakangan. Yang betul difikirkan dari awal untuk ke depannya seperti apa, atau yang penting jalan nangarpe gak ono sing eruh. Yang bener yang mana? Nah, ini dipikirkan dulu. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa contoh agar kemudian kita benar-benar faham ternyata Islam itu tidak serampangan. Islam itu mengajarkan kita untuk berpikir ke depannya saya mau ngapain. Maka kalau ke depannya saya punya cita-cita tertentu, mulai sekarang saya harus melakukan apa. Nah, sekarang panjenengan perhatikan. Yang pertama, dari dakwahnya Nabi Muhammad.
pertama kali Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, yaitu dengan Allah turunkan kepadanya surah Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq. Tidak ada perintah dakwah, tidak ada. Coba panjenengan cek surat Al-Alaq, pertama turun itu cuma 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'allama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Ada perintah dakwah dari 5 ayat ini? Tidak ada. Padahal Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi dan rasul, tujuannya dakwah. Kenapa perintah pertama bukan langsung nyuruh dakwah? Karena tahapannya harus jelas agar dakwah ini tidak rusak dan tidak serampangan. Begini, itulah mengapa jamaah, saya pernah ngobrol, saya tidak tahu dengan siapa. Seingat saya tidak berani nyebut nama ya. Pokok dengan salah satu pengurus Ahad Pagi di Pari. Yang ngelirik ya tidak berani saya, karena tidak di sini orangnya. Itu saya ngobrol santai ya, bukan ngobrol serius, tidak santai. Saya bilang, kenapa materi Ahad Pagi selama setahun itu tidak dibikin semacam kurikulum? Semacam apa? Kurikulum. Yang nanti setiap penceramah itu sebelum beliau berceramah itu ngirim tulisan yang mau diceramahkan apa, dalilnya apa, materinya seperti apa, nanti dibukukan selama setahun. Materi kajian Ahad Pagi Al-Amin selama 1 tahun nanti dibagikan ke jamaah, yang itu bisa menjadi evaluasi tiap kajian. Ternyata kajian kita temanya ini, sehingga nanti penceramah yang lain menyesuaikan. Oh ternyata tema yang ini sudah pernah disampaikan. Oh ternyata tema seperti ini belum pernah, saya akan sampaikan. Ada evaluasi. Nah itulah dakwahnya Nabi. Setelah yang pertama Allah perintahkan untuk mengenali diri, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baru kemudian surat yang berikutnya Al-Muzammil, noto awak, disuruh sholat tahajud, disuruh memperbaiki diri. Baru pada surat yang ketiga, surat Al-Muddathir, baru diperintahkan untuk dakwah. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Berdiri dan berikanlah peringatan. Disuruh dakwah itu pada surat yang ketiga. Setelah tahapan yang pertama mengenali diri, tahapan yang kedua membekali diri dengan kekuatan ruhani disuruh tahajud, baru yang ketiga diperintahkan dakwah. Visinya jelas. Dan dakwah itu pun jamaah tidak langsung dakwah terang-terangan. Betul apa enggak? Ini nanti panjenengan tanya sama Ustadz Muhammad Hatta. Dakwah yang pertama kali caranya seperti apa? Ya? Sembunyi-sembunyi. Dakwahnya kalau bahasa kita sekarang door to door. Dari rumah ke rumah, ngomong dari hati ke hati. Akhirnya masuk beberapa orang jamaah. Sampai kemudian di fase Mekah tidak ada ayat tentang hukum, tidak ada ayat tentang syariat, tidak ada ayat tentang perang. Ada enggak fase Mekah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk perang? Tidak ada. Karena kalau di fase itu perang, entek umat Islam. Kenapa? Jumlahnya masih kecil. Dukungan dari umat belum terlalu besar. Nah, ini loh jamaah.
dakwahnya Nabi mengajarkan kita untuk visioner. Baru diperintahkan pindah ke Madinah, sampai Madinah mulai membangun peradaban. Dan ketika sampai di Madinah, tidak langsung perang. Sampai di Madinah pertama kali yang Rasul dakwahkan apa? 3. Ini menunjukkan tahapannya jelas, karena kedepannya goal yang mau dituju jelas. Maka ceramah seperti ini jamaah, ojo mek rungon-rungon kuping. Ini panitia ini harus mulai mikir bagaimana caranya Ahad pagi itu ada hasilnya, bukan cuma gerudak geruduk ngaji mulai, gerudak geruduk ngaji mulai. Dan dakwah di Pare tidak sama dengan Kasembon, tidak sama. Lu serius ini, lu bukan masalah rawon nih Pak. Kita melihat masyarakatnya, kita melihat kebutuhan masyarakatnya di sisi mana. Maka dakwah di Kasembon tidak sama dengan dakwah di Jombang, tidak sama. Kenapa? Karena itulah kita ngerti keadaannya, terus tujuan akhirnya apa. Nah, sampai Madinah dakwahnya Nabi cuma 3. Nomor 1, ayyuhan nas afshu assalam, sebarkan salam. Salam itu apa? Ucapan dan perbuatan. Ucapannya assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian, itu ucapannya. Perbuatannya, jangan mengganggu orang lain, jangan menzolimi orang lain, jangan mencurangi orang lain. Ucapannya keselamatan, perbuatannya juga mendatangkan keselamatan. Jangan ucapannya assalamualaikum mari ngono ngapusi. Assalamualaikum, sampean gelem bisnis wapi gak? Bisnis apa? Jualan liurnya bukan liurnya, bisanya kala jengking. Itu kalau terkumpul 1 kilo itu harganya miliaran. Lah ngenten ini sampai kiamat tuh gak 1 kilo. Ingat gak siapa dulu yang ngomong ternak bisa kala jengking itu? Sudah lupa Anda? Ada zaman dulu mantan presiden apa siapa gitu, lupa saya. Itu ngajak ternak bisnis bisanya apa? Kala jengking. Lalu ngenteni 1 kilo panjenengan mati durung mesti sak onoleh itu. Sudah? Nah, maka dengan itu jamaah nomor 1, afsyus salam, sebarkan salam. Tujuannya apa? Karena Islam itu datang di kota Madinah sebagai perkara yang baru. Jangan sampai orang-orang Islam yang membawa perkara baru ini gayane petentang-petenteng, sakar PDW, kasar, ngerusak. Akhirnya dakwah Islam ditolak. Nomor 1. Nomor 2, wa at'imut ta'am, beri makan. Disuruh nyeneng nih menungso, beri makan, supaya Islam itu datang untuk memberikan manfaat. Nah saya tanya sekarang, Ahad pagi ini manfaatnya apa? Memberikan siraman rohani luar biasa. Bedanya dengan panjenengan nonton YouTube apa? Oh enggak langsung, cuma langsung enggak langsung saja. Nah itu perlu difikirkan jamaah. Ini Ahad pagi di Paris, saya diajak abah saya waktu saya masih kelas 2 SMP di Ar-Rahmah dulu. Itu waktu itu di seberang jalan yang ngisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Karena ternyata khawatir jamaahnya besar atau ndak tahu ada penolakan, dipindah ke Dualem sana. Tahun berapa itu? Hah? Dipindah ke Mangiran tahun berapa? 2007. Sekarang tahun berapa Pak Amir? Sudah berapa tahun berarti? 18 tahun, Masya Allah. Seharusnya Ahad pagi ini sudah punya rumah sakit. 18 tahun loh Pak. 18 tahun. Terus selama 18 tahun kita dapat apa? Nah itu PR-nya kita bareng-bareng. Yo PR panjenengan, yo PR saya, yo PR-nya panitia. Inilah fungsinya umat Islam. Rembuk, duduk bareng, musyawarah. Iya enggak? Nah yang kedua, wa at'imut ta'am, ayo kasih makan, kasih manfaat,
Kasih sesuatu yang menjadikan umat itu merasa keberadaan Islam itu untuk mereka mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, baru Pak, hablum minallah. Ternyata apa? Hablum minannasnya 2, hablum minallahnya cuma 1. Baru yang terakhir apa? Wasallu billaili wan nasu niyam. Salat tahajudlah kalian ketika orang lain sedang tidur. Bayangin, 2 hablum minannas, 1 hablum minallah. Sama seperti surat Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Jadi salatnya panjenengan itu ternyata tidak mendatangkan manfaat, malah mendatangkan celaan dari Allah ketika sholat itu tidak berdampak pada amal sosial. Nah, itu yang kita maksud dakwah visioner. Nah, baru setelah sampai Medina 2 tahun noto umat beres, bikin negara beres, akidah ketika di Mekah sudah beres, di Medina syariat sudah mulai muncul, ada perintah untuk melakukan perang yang pertama. Perang apa namanya? Badar. Jalan terus sampai Islam itu menyebar, datang ke Indonesia, datang ke Afrika, datang ke Eropa, sampai ke seluruh penjuru dunia. Visioner. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi Muhammad? La yablughanna hadzal amr. Islam ini, dakwah ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Akan sampai ke rumah-rumah yang terbangun dari tanah. Akan sampai ke tempat-tempat yang tidak pernah kalian kenali. Akan sampai ke tempat-tempat yang di tempat itu kita sekarang belum tahu kalau di sana ada manusia. Itu sabdanya Nabi. Terus ketika Nabi Muhammad menggali parit mau perang Khandaq, ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Nabi Muhammad turun tangan, bawa apa? Palu besar. Nabi Muhammad pukul, tak. Ketika batu itu dipukul, keluar percikan api. Nabi Muhammad bilang apa? Roma akan kita bebaskan. Dipukul lagi, tak. Persia akan kita bebaskan. Panjenengan mikir jamaah, coba cek. Ini perang, umat Islam terkepung. Saking terkepungnya sampai Nabi Muhammad dan para sahabat perlu membuat parit agar tempat pergerakannya orang kafir terdeteksi. Dalam keadaan terhimpit seperti itu, masih optimis Romawi dan Persia akan dibebaskan umat Islam. Kalau tidak visioner, sahabat bilang apa? Ngelintur. Iki kate perang yang gali parit wedi mbek musuh. Lah kok moro-moro ngomong Romawi dan Persia, yang panjenengan semuanya tahu Romawi dan Persia di zaman itu negara adidaya terkuat. Kalau ngomong sekarang, yo antara Amerika, Rusia dan Cina. Israel masuk apa enggak? Enggak masuk. Loh, Israel nyerang Palestina kita kayak sobablas sih. Ya ini jamaah. Maka ketika itu Nabi Muhammad pukul tok tok tok, Romawi terbuka, Persia terbuka, optimis, visinya maju ke depan. Itu dalam dakwahnya Nabi mulai fase Mekah sampai fase Madinah. Kemudian yang berikutnya, panjenengan tahu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Ada satu butir perjanjian yang para sahabat ngamuk. Wah, tidak boleh. Ngawur. Kami tidak terima. Panjenengan pagi kok ngantuan. Semangat. Kapan kita berangkat Palestina kapan? Guyui. Saya tanya serius. Pak Didin, kapan berangkat Palestina Pak Didin? Nunggu Ustadz. Loh, Ustadz yang jaga umat. Panjenengan yang berangkat. Lah kalau saya berangkat yang ceramah siapa nanti? Pak Didin. Wah, ini Ustadz Uri namanya ya. Enggak jamaah, serius ini. Jadi umat Islam itu harus punya semangat jihad. Enggak boleh padam. Enggak boleh apa? Padam.
Karena Islam itu berdiri salah satunya dengan tegaknya jihad. Dengan apa? Tegaknya jihad. Jangan takut, wis salah. Jihad itu penak. Panjenengan tahu ndak dalilnya orang jihad itu meninggalnya ndak sakit? Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid itu meninggalnya seperti gigitan semut. Cenit gitu. Sementara orang yang tidak syahid, panjenengan tahu sakaratul maut sakitnya seperti apa? Seperti dipukul pakai besi yang tajam, pisau tajam sebanyak 70 kali pukulan, dipencel-pencel, celak, sirai pecah, tangan pecah. Kemudian orang yang mati syahid itu minta kepada Allah setelah masuk ke dalam surga, ya Allah, saya minta. Apa kamu minta? Kembalikan saya ke dunia, saya mau perang lagi, saya mau mati lagi. Coba bayangin, kalau meninggalnya sakit, kepingin dibaleni apa boten? Nggak mungkin, Pak, sunat sakit apa boten? Ayah ngomong nggak sakit, balenono ayo. Lah entek. Sakit, ibu-ibu melahirkan sakit apa enggak? Lah kok kepingin terus? Nah, terpaksa, Masya Allah Pak Nanang, jangan suka maksa ya. Nah, maka orang mati syahid itu minta kembali untuk perang lagi dan mati lagi. Itu menunjukkan meninggalnya apa? Nikmat. Luar biasa. Nah, maka jangan hilang keinginan untuk jihad. Sudah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi Muhammad mau berangkat untuk menunaikan haji, ditolak, atau umroh, ditolak. Tidak boleh masuk tahun ini, baru boleh masuk tahun depan. Salah satu perjanjiannya apa? Umat Islam Medina yang masuk ke kota Mekah tidak boleh kembali ke Medina, harus tetap tinggal di Mekah. Sementara kalau ada orang Mekah masuk ke Madinah, wajib dipulangkan, tidak boleh ditawan, tidak boleh ditawan, wajib apa? Dipulangkan. Para sahabat bilang, ya Rasul, yang ini merugikan kita, ini tidak adil. Orang kita masuk Mekah tidak boleh balik, orang Mekah masuk ke tempat kita wajib di. Ini adil dari mana? Tidak adil. Busaan Nabi, busaan. Saya tidak terima. Rasulullah bilang, sudah. Bilang guyu sih. Diam. Tidak ngerti sahabat. Ternyata apa? Di balik satu butir perjanjian itu, ini visinya Nabi Muhammad luar biasa. Apa visinya? Begini. Orang Medina, Muslim, masuk Mekah, boleh balik apa enggak? Kalau orang Islamnya sudah kuat, masuk ke Mekah enggak boleh balik. Di Mekah mereka ngapain? Dakwah. Gara-gara satu orang dari Medina masuk Mekah dan tidak boleh balik, puluhan orang Mekah masuk Islam. Puluhan orang Mekah masuk Islam. Sementara sebaliknya, kalau orang Mekah ke Medina, hampir pasti masuk Islam. Kalau orang Mekah ke Madinah kemudian masuk Islam, wajib dipulangkan kemana? Wajib dipulangkan ke Mekah. Sampai Mekah, nambahi jumlah umat Islam di Mekah, nambahi kekuatan dakwah di Mekah, dan menjadikan orang Mekah mendengarkan dakwah. Coba, awalnya para sahabat mikir apa? Gak adil ini. Lo masuk mereka wajib pulang, kita tidak boleh pulang. Ternyata visinya Nabi Muhammad jauh ke depan. Itu loh Pak, tidak boleh serampangan Pak. Maka panjenengan kalau rapat itu ojo mikir saiki tok. Kita pikirkan apa yang kita rapatkan ini untuk 5 tahun ke depan dampaknya apa? Apa yang kita putuskan ini untuk kemakmuran masjid kita 10 tahun ke depan apa? Maka tidak ada instan, tidak ada apa? Instan, kecuali mie. Kecuali apa? Mie. Lah kalau kita kepingin instan, ya tidak bisa Pak. Lo dakwahnya Nabi itu selesai dalam berapa tahun? 23 tahun. Mekah berapa? 13. Medina 10. Itu Nabi yang langsung dibimbing oleh Allah, perlu waktu 23 tahun. Lah kalau kita rapat hanya untuk satu periode kepemimpinan takmir,
Ya akhirnya apa? Setiap takmir itu tidak ada keterkaitan dengan takmir yang berikutnya. Itu visioner. Maka contoh yang pertama dakwahnya Nabi. Contoh yang kedua perjanjian Hudaibiyah, bagaimana Nabi Muhammad berpikir ke depan yang itu oleh para sahabat tidak bisa dijangkau oleh akal mereka. Kemudian panjenengan tahu Salman Al-Farisi, ketika Nabi Muhammad menempatkan pasukan perang, apa yang terjadi? Sama Nabi Muhammad ditaruh di belakang sumur air. Jadi pasukannya di sini, sumurnya di sini, musuh di sebelah sini. Apa kata Salman? Ya Rasulullah, hadza wahyun am ra'yun? Menempatkan pasukan di belakang sumur ini wahyu dari Allah yang tidak boleh diganggu gugat, ataukah menempatkan pasukan di belakang sumur ini pendapat manusiawi dari panjenengan? Apa kata Nabi Muhammad? Ini pendapat saya. Apa kata Salman? Nun sewu kanjeng Nabi, kalau ini cuma pendapat panjenengan, saya mau usul. Apa usulannya? Kita tempatkan pasukan di depan sumur. Tujuannya apa? Kalau pasukan musuh datang, mereka tidak bisa mengambil air. Akhirnya mereka kekurangan air, mereka kehausan, mereka repot, mudah pasukannya kita kalahkan. Visioner, padahal musuhnya belum datang, tapi mikirnya jangka panjang. Ini kalau musuh datang, sumur harus kita kuasai. Visioner Pak, ndak asal ndekek pasukan, taruh sebelah sini aja. Kenapa? Perempuannya cantik-cantik. Ngawur ini pendek sekali. Nah, maka dengan itu Islam ini jamaah berpikirnya bukan cuma dunia, tapi tembus kemana? Tembus kemana? Akhirat. Itulah sabda Nabi Muhammad tentang orang yang cerdas. Orang apa? Cerdas. Begini, orang cerdas itu siapa? Kalau bahasa gampangnya, kalau pepatah dalam bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, rekoso, susah, capek, ikhtiar di awal, tapi kedepannya bakal menyenangkan. Kalau sabdanya Nabi begini, Al-Kayyis, orang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, orang yang senantiasa menundukkan keinginan hawa nafsunya, gak dituruti. Karena apa? Dia tahu mengikuti hawa nafsu ini endingnya celaka, maka dia paksa hawa nafsunya ditundukkan oleh syariat. Wa amila lima ba'dal maut, dan perbuatannya visinya jauh ke depan. Setiap dia melakukan sesuatu visinya apa? Kalau hidup setelah mati, perbuatan yang saya lakukan ini bakal membahagiakan saya atau menyengsarakan saya. Itu. Maka panjenengan insya Allah pernah saya ceritani, mudah-mudahan masih ingat. Tapi saya lupa Ahad pagi di mana itu. Tapi sekitaran Pare lah, jamaah kan podo ini kan. Iya. Begini. Di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab itu ada dua fase besar. Fase masa paceklik sampai Umar meniadakan hukum pancung, hukum potong tangan untuk pencuri. Karena apa? Memang keadaannya sangat memprihatinkan, sehingga kalau ada orang mencuri itu dicek, oh untuk makan, ya sudahlah, karena keadaan mendesak. Dan setelah zaman itu muncul zaman kegemilangan, sampai Baitul Mal itu turah-turah. Sampai di zamannya Umar hampir tidak ada penerima zakat. Semuanya apa? Semuanya bayar zakat. Panjenengan bayangin ini apa ceritanya itu? Tidak ada penerima zakat. Sampai uang Baitul Mal itu didum. Dan Umar membaginya dua. Untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dapat 1 tahunnya
itu sekitaran angka kalau dirupiahkan pakai uang rupiah sekarang, kurs sekarang, karena di zaman itu kan pakai emas, dinar dan dirham, emas dan perak, baginya pakai dinar emas. Itu kalau di kurs sekarang itu 1 tahun kalau sahabat Nabi dapat kisaran 1,3 sampai 1,5 M. Dum-duman tekok baitul mal nyoh. Kalau selain sahabat Nabi, tabi'in yang hidup di zaman Umar itu dapat pembagian antara 500 sampai 800 juta rupiah setiap tahun. Saya mau tanya, orang kalau setahun punya duit 1 M itu sugih apa melarat? Ini bersih loh, ndak dipotong makan, ndak dipotong uang, bersih, dikasih 1 M, sugih apa melarat? Pertanyaannya, uang itu mereka kemanakan? Rabi maneh? Ya turah-turah. Wong bojone papat kabeh. Ya Rudi ya, Rud, tak kasih masukan. Sabar Mbak, sabar. Ini Rudi ngajak istri, coba ndak ngajak istri tak pol nih gitu. Cak. Tapi jangan Rud, satu lebih baik. Ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bilang apa? Saya tahu poligami itu termasuk syariat, tapi Imam Syafi'i bilang, dan saya lebih senang kalau laki-laki beristri cuma 1. Kenapa? Lebih adil, lebih mudah, dan lebih aman, kata Imam Syafi'i. Karena kalau 2, 3, 4 belum tentu panjenengan bisa adil. Tapi dari mana tahu tidak adil kalau belum dicoba? Bangga menang ustadz sih. Sudah, astagfirullah. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya, uang sebesar itu mereka kemanakan? Karena kita tahu dalam catatan sejarah, mereka itu hidupnya sederhana. Rumah biasa, makanan sederhana, kendaraan pun apa adanya. Terus duit yang 1 M tadi, kalau kita ambil tengahnya ya, 1,5 sampai 1,5, 1,2 sampai 1,5, dan antara 500 sampai 800 juta. Kita ambil tengahnya 1 M. Itu uang dikemanain? Visioner, Pak. Karena mereka tahu uang ini lek entek gawe mangan, yo entek. Ndak ada hasilnya, ndak ada bekasnya, ndak ada manfaatnya. Kalau habis untuk makanan, yo keluarnya cuma itu. Kalau habis untuk pakaian, pakaiannya usang, selesai. Maka mereka visioner, mereka tahu hidup kami ini tembus akhirat. Maka bagaimana? Kami harus memiliki visi yang jelas. Uang ini harus menjadi simpanan akhirat kami. Maka dengan uang itu, rata-rata panjenengan buka kitab wakaf dalam Islam. Rata-rata mereka wakafkan. Mereka sedekahkan, mereka bagikan untuk pendidikan, untuk perjuangan, untuk dakwah. Pendidikan, perjuangan itu apa artinya? Ekspansi, dan untuk dakwah. Akhirnya apa? Visinya jelas, Islam sampai ke tempat kita, Pak. Coba di zaman itu mereka medit kayak kita sekarang, Islam tidak sampai Indonesia kira-kira. Karena apa? Para dai yang mau menyeberang lautan, para dai yang mau dakwah ke tempat yang jauh, mereka tidak dapat uang. Nah, karena mereka visioner, itulah Islam itu sampai ke Indonesia. Kemudian panjenengan buka dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr. Pada ayat yang ke-18. Al-Hasyr ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini jamaah, saya minta sekali lagi, ayat-ayat semacam ini ojo mek krungu, mek ngerti, mek faham, mek apal. Jangan cuma itu, tapi apa?
Ayo kita renungkan, ditadabbur. Maka Quran itu datang liyadabbaru ayati, untuk kita mentadabur. Tadabur itu apa? Makna inti tadabur, panjenengan buka tafsir, amal. Tadabur itu apa? Amal. Tapi kan tentu tidak mungkin langsung diamalkan, tentu dipelajari, difahami, diteliti, baru endingnya apa? Diamalkan. Al-Hasyr ayat berapa? 18. Panjenengan apal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah bertakwa, Allah perintah apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap dari kalian melihat. Melihatnya bukan dengan mata, visi. Wal tanzur nafsun, setiap jiwa hendaknya melihat, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia persiapkan untuk esok hari. Esok hari itu visi atau bukan? Visi. Dan esok hari kalau kita buka tafsirnya ada dua. Nomor satu, esok hari yang dekat dan esok hari yang jauh. Esok hari yang dekat itu apa? Besok, minggu depan, bulan depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau jumlah bilangan hidupnya manusia di dunia. Mikir, aku bangun saiki, tidak mungkin dapat hasilnya sekarang. Kita bikin sekolahan sekarang, Pak. Bikin pondok sekarang. Hasilnya kapan? Bisa jadi 30 tahun ke depan. Anak didik kita itu menjadi orang-orang yang imannya kuat, mentalnya kuat, sehingga mereka mewarnai Indonesia ini. Tidak bisa bikin pondok kecuali kalau niatannya cari uang. Ya bisa jadi penerimaan murid baru, uang pangkal 45 juta. Ya panen tenan. Itu kalau memang apa? Profit, profit oriented. Memang tujuannya bisnis pendidikan. Dan sekarang Pak, mohon maaf ya, pendidikan itu bisnis. Ya Banda. Jadi menjadi guru, menjadi pendidik, itu yang dicari apa sekarang? Uang. Ya tentu tidak semuanya ya. Tapi orang zaman dulu Pak, pendidikan itu yang dipikir akhirat. Ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya tidak terputus walaupun mereka telah meninggal. Itu zaman dulu. Maka zaman dulu Pak, para kiai-kiai kita bikin pondok itu mangane opo eneke, masak dewe, tirakat. Kenapa? Pondoknya gratis. Karena Pak Yai itu kepingin bagaimana ilmu yang dia punya itu estafetnya jelas. Ilmu saya tersampaikan ke murid, murid menyampaikan ke murid, murid menyampaikan ke murid, akhirnya ilmu yang tersampaikan sekarang itu langgeng sampai hari kiamat. Itulah maka dalilnya Bang, Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus, betul enggak? Tapi Allah mencabut ilmu, caranya bagaimana? Dengan wafatnya para ulama. Karena apa? Ilmunya berhenti. Nah itulah maka kalau kita visioner Pak, pendidikan yang kita inginkan bukan pendidikan jangka pendek yang cuma menghasilkan uang, akhirnya mentereng gaya bangunan, gaya fasilitas, setiap kamar dilengkapi kamar mandi, yang setiap kamar mandi ada showernya, ada air panas dan air dingin, semua santri dengan kasur yang empuk. Loh. Kok jadi kesannya ingin narik orang-orang kaya tok ini? Ayo, panjenengan pikir pelan-pelan. Pondok kalau memang seperti itu, jujur, kita tidak boleh menyalahkan. Memang itu ada pasarnya. Tapi yang disasar anaknya orang miskin apa anaknya orang kaya? Kalau anaknya orang kaya, yang terfikir pertama dari kekayaan itu apanya? Uangnya. Akhirnya kesannya Pak, jangka pendek apa jangka panjang? Nah, maka dengan itu
Allah mengatakan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Disuruh mikir bukan sekarang, besok. Besok yang pendek adalah dunia. Artinya panjenengan hidup sekarang untuk mempersiapkan anak, untuk mempersiapkan cucu, untuk mempersiapkan kehidupan masa depan, dan besok yang panjang itu apa? Akhirat. Ayo, orang hidup di dunia ini cari bekal apa sih? Cari bekal apa? Kopi ala ireng ini gampang ucul. Kalau kopiah saya putih nyepoti angel, rapet-rapet soalnya. Kita ini hidup di dunia untuk cari bekal mati. Maka kita bayangkan sekarang. Saya barusan kemarin nganter jamaah kami di Kasembon, Bu Hajah Tarkian. Itu meninggal usianya 84 tahun. Masya Allah, ibadahnya bagus. Zaman suaminya masih hidup, suaminya meninggal 7 tahun yang lalu. Sudah sepuh juga, meninggalnya 80 tahun waktu itu. Itu kalau ke masjid, gandengan berdua. Gandengan ke masjid bareng, pulang bareng. Itu budinya Rudi ini ya. Budi ya boleh? Budi ya, budinya Rudi. Itu ke masjid bareng, pulang pergi. Nah, sekarang panjenengan bayangkan kalau kita sudah mati, itu kesempatan untuk cari bekal berhenti. Dan mulai detik kita mati, itu akhirat kita berdiri. Dan kita akan terus berjalan gak iso mulih dalam keadaan bekalnya itu saja gak iso ditambahi. Maka mumpung hidup ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Disuruh mikir ke depannya saya apa. Lek aku mati nggawa apa? Lek aku mati tinggalanku ndek donya sing manfaat apa? Itulah maka sampai Nabi Muhammad itu bersabda, kalau manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 ini visioner semua. Tidak ada yang tidak visioner. Tidak ada 3 ini cerita mobil mewah, tidak ada. 3 ini rumah yang kamu bangun dengan megah. Jangan rumah contohnya gak enak. Ini lahan ahad pagi semakin hari semakin menyempit ini. Belum lagi kalau tanah saya nanti saya bangun. Punya saya sebelah mana Abu Sanum? Yang saya beli yang sebelah mana? Yang ini. Oh, yang ada jamaahnya ini. Waduh. Tolong ya panitia pengertian ya. Kalau saya sudah ngomong begini siapkan 2 kapling. Gratis. Oh, ini Ustadz memanfaatkan posisi ya begini. Ini nampaknya lahannya semakin menyempit ini. Hati-hati banyak tergusur, harus siap-siap mikir, visioner, pindah nandi kemariki. Nah sudah, maka apa jamaah? Apa yang saya tinggalkan di dunia ini? Panjenengan baca surat Yasin enggak? Baca surat Yasin. Lek Muhammadiyah jarang. Kalau teman-teman kita NU loh, istiqomah ben malam Jumat dibaca. Apa ayatnya? Inna nahnu nuhyil mauta Muhammadiyah serapal blas. Coba saya ceramah begini di depan jamaah NU, itu nyambut langsung nyaut itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami inilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini artinya Allah visioner, Pak. Visionernya apa? Loh, ini kita belum mati saja sudah diberitahu nanti yang mati bakal dihidupkan. Loh ya apa ya Allah? Loh mati lo belum. Tapi Allah beritahu yang mati bakal hidup lagi. Tidak ada mati itu. Yang ada apa? Pindah hidup. Dari hidup di alam dunia pindah hidup di alam barzakh. Alam barzakh selesai, pindah hidup ke padang mahsyar. Terus hidup. Tidak ada mati nih Pak. Dan kita ini pindah saja dari alam arwah ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam kubur, yaitu alam barzakh, terus berjalan. Nah kalau kita tidak punya visi yang jelas, ya terputus hidup kita ini. Maka orang Islam itu meripati dowo, sodako, entek lek pandangannya dunia. Tapi kalau pandangannya akhirat, nyimpen nabung. Itu kalau pandangannya akhirat. Nah, wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Dan Allah bilang apa? Kami tulis apa yang telah kalian lakukan. Ditulis.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ternyata yang ditulis sama Allah bukan perbuatan kita saja. Apalagi yang ditulis? Wa atharohum. Apa athar itu apa? Bekas. Athar itu apa? Bekas. Kalau arti athar aslinya jejak. Panjenengan kalau jalan itu sesekali kalau memang jalannya itu beletok, ya, itu meninggalkan apa? Jejak. Dan boleh jadi berjalannya kita dibanding jejak yang kita tinggalkan itu luwe awet jejaknya. Luwe awet apa? Jejaknya. Nah maka dengan itu yang Allah tulis apa? Bukan cuma amalannya tapi bekasnya. Bekasnya itu apa? Ilmu yang ditinggalkan, wakaf yang dikeluarkan, anak soleh yang dihasilkan, itu jejaknya. Itu semua sama Allah ditulis. Peninggalan baik yang panjenengan lakukan ketika panjenengan hidup di dunia. Saya mau tanya, umur dunia dibanding umur di alam barzakh panjang mana? Jawab yang kompak, panjang mana? Dunia apa barzakh? Saya mau tanya sama panjenengan, orang yang meninggal di zaman Nabi Musa sampai detik ini mereka hidup di mana? Alam barzakh. Berarti yang meninggal di zamannya Nabi Musa sampai sekarang kita hidup itu di alam barzakh sudah berapa tahun? Kayak ruruai 1000. Sudah, wes, tidak usah Nabi Musa. Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Berarti Habil di alam barzakh sudah berapa lama? Kenapa? Lebih lama lagi. Sementara kiamatnya masih kurang berapa lama? Berarti hidup di dunia yang cuma 60 tahun ini itu bakal jauh lebih panjang alam barzakh. Alam barzakh sepanjang itu ono entee. Ketika tegaknya hari kiamat, kalau kiamat berdiri tegak, wis ndak ono waktu urip saklawasi. Kalau bekalnya ndak cukup, itulah visionernya Islam. Disuruh lihat sama Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Mumpung urip di dunya, sing sampean lakukan untuk akhirat apa? Itu loh visionernya Islam. Kemudian yang berikutnya, panjenengan pernah dengar enggak hadis Nabi? Kalau tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian ada apa? Ada apa? Benih. Nabi Muhammad nyuruh apa? Pertanyaannya, lo nandur iki wis kiamat, sing panen sopo? Ayo. Panjenengan nandur, wis gini aja, sing gampang. Durian yang kita makan sekarang, yang nandur orang berapa tahun yang lalu? Kalau durian yang bukan cangkok lo ya, itu orang 25 tahun yang lalu yang nanam. Jati yang panjenengan potong sekarang, yang diameternya sudah sampai 60 cm, 80 cm, itu yang nandur orang tahun berapa? Orangnya sudah meninggal di alam kubur. Maka Nabi Muhammad mengatakan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila. Kalaulah hari kiamat itu datang dan di tangan salah seorang di antara kalian fasilah. Fasilah itu biji yang berupa benih. Ya entah kacang, entah padi, pokok biji benih. Fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha. Kalau dia mampu untuk tidak berdiri kecuali dia tanam benih itu, hendaknya dia tanam. Karena apa? Nanam benih itu ada pahalanya walaupun panjenengan tidak ikut panen. Karena apa? Mendatangkan kemanfaatan. Ada seorang sahabat namanya Khuzaimah, punya lahan di zaman Umar. Ternyata lahannya tidak digarap. Apa kata Umar? Ya Khuzaimah, lima la taghrizha? Kenapa kamu tidak tanemin ladangmu ini? Apa kata Khuzaimah? Saya sudah tua. Kalau saya tanam, besok saya mati, tidak ikut panen. Apa kata Umar? Ini u'hiduka
antagrisaha. Saya yakinkan kamu untuk kamu tanam sekarang. Akhirnya apa kata putranya Khuzaimah? Umar bantu bapak saya yang sudah tua untuk nanemi kebun yang lama tidak digarap. Ternyata betul, setelah kebunnya ditanemin, tidak lama Khuzaimah meninggal. Terus Umar membaca satu hadis Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian menanam tanaman, kemudian dari tanaman itu ada orang yang berteduh di bawahnya. Ini yang nandur dapat pahala, Pak. Maka kami sekarang dengan teman-teman SDO sedang bangun pondok di Krampiang, Grogol sana. Itu kemarin saya ke sana 2 hari yang lalu, berarti apa? Senin ya? Jumat? Enggak. Saya kesananya Kamis. Kok tahu? Oh, kira-kira, Masya Allah, calon dukun kayaknya ini. Tepai kira-kira nih. Saya ke sana, saya ngomong sama mandornya, namanya Jiting. Pakai gondrong, tangannya ada tatunya. Saya beritahu, Pak Jiting, kerja untuk duit tapi niatono sing apik. Diniati yang baik. Karena apa? Panjenengan ini kerjanya bukan bangun IKN. Karena sebelumnya dia dikirim ke IKN sama pemborongnya, Pak Jiting ini. Karena IKN dihentikan, kalau setelah hari ini panjenengan tidak ketemu saya di mana, Pak? Jangan lupa doakan ya. Ya Allah, rotok medeni sekarang. Katanya gelap Indonesia ya. Ya gelap, matahari ini gak metu, mendung terus ya. Sampai pengajian jam 6, saya datang jam 6 kurang 10, baru mulai 6 lebih 10. Ini coba saya Ustadz kerang gitu, tak tinggal mulai. Jam saya baru. Ini citizen dari Saudi. Ini abah saya dikasih adiknya, hari ini tak silih. Karena saya malu ngaji kok jamnya pancet ya, ini keren tuh, mahal ini. Saya ngomong sama Pak Jiting, Pak Jiting niat tono api. Kenapa? Panjenengan niat gak niat, bayaran dapat. Tapi kalau panjenengan niati yang baik, panjenengan yo kerja tapi panjenengan niati, ya Allah, kerja saya ingin bangun rumah tahfidz ya Allah. Tak apii kerjoku ya Allah, tak seriusi kerjoku ya Allah, tak semangati pegawai-pegawaiku ya Allah. Kalau di tempat ini nanti menghasilkan menghafal Quran, panjenengan juga ikut dapat pahalanya. Senang dia. Wah, nggih Ustaz, kulo niati ingkang sae. Nah itu kan penting. Ini visioner. Ini apa? Visioner. Nah, maka kata Umar, aku dengar Nabi Muhammad bersabda, kalau kalian menanam pohon, terus pohon itu besar, walaupun kalian tidak menikmati sampai pohon itu besar, terus di pohon itu ada orang berteduh di bawahnya, sing nandur untuk pahala. Mungkin sing nandur di kuburan, tapi ketika ada orang berteduh, itu tiba-tiba dia dapat kerucukan. Apa kerucukan itu? Dikerucuk pahala. Kaget dia. Malaikat iseng sekali. Kok saya dapat pahala? Pahala apa? Sampai niling wit-witan yang sampean tandur eling. Nah iku wite saiki digawe pengajian Ahad pagi ngiyup. Oh, maka saya panjangin ceramah ini Pak sampai matahari keluar Pak. Karena biar yang nanam pahalanya semakin besar. Karena kalau mendung ono uwit gak panas, saya tunggu sampai panas ini. Biar yang nandur dapat pahala. Ketika panjenengan berteduh dapat pahala. Nomor 2, ketika ada burung yang hinggap di rantingnya, Anda dapat pahalanya. Yang ketiga, ketika ada burung yang bikin sarang, Anda dapat pahala. Nomor 4, ketika pohon itu menahan tanah supaya tidak longsor, Anda dapat pahala. Yang kelima, ketika pohon itu menyerap air, airnya memunculkan sumber air, Anda dapat pahalanya. Semua yang dihasilkan pohon tadi, yang nanam dapat pahalanya. Maka dalam perang pun orang Islam tidak boleh nebang pohon kalau tidak penting. Karena apa? Pohon ini manfaatnya besar, dan itu yang nanam dapat pahalanya. Visioner ke depan, tidak sembarangan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, kalaupun ternyata terjadi kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian ada apa? Ada benih, disuruh apa? Nandur. Maka yang sepuh-sepuh ini nandur Pak. Oh, ramelok panen putra putri
putu panjenengan nanti yang manen. Saya punya satu cerita. Tak cerita nih panjenengan. Di Malang, panjenengan tahu Sengkaling enggak? Nah, sebelum Sengkaling itu ada kanan jalan perumahan, kalau saya tidak salah Sengkaling Bukit Sengkaling Indah atau apa gitu. Itu yang punya Ustadz, namanya Ustadz Muhammad Ba Abdullah. Sudah meninggal lama, rahimahullahu ta'ala. Termasuk yang bangun masjid di Bangil, namanya Masjid Manarul Islam. Itu beliau, wakofnya beliau. Sampai sekarang masjidnya masih berdiri megah, dibangun tahun 80-an. Nah, perumahannya beliau di Sengkaling itu, semoga Allah merahmati Ustadz Muhammad Ba Abdullah, amin. Itu setiap rumah ditanduri pohon buah-buahan. Setiap rumah satu pohon buah. Rumah satu pohon buah. Yang pohonnya itu beliau ambilkan dari uang pribadi. Terus ketika ditanya sama orang-orang itu, Ami Muhammad, panggilannya Ami Muhammad. Ada yang manggil Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad, ini kenapa kok ditanduri setiap rumah ada rambutan, ada yang nangka, ada yang sawu, ada yang kelengkeng. Iya, banyak kelengkengnya. Itu ditanya, kenapa? Bilang apa? Engko le aku wis mati, omahku dituku uang, terus tanamannya ini mereka petik, insya Allah aku oleh pahala nih. Subhanallah, lihat. Visioner. Kita ndak eman-eman duwi. Ini kopi iki ngarepe sing ndi sih jane? Itu visioner, Pak. Nah, sekarang penutup yang terakhir. Kenapa? Katanya nunggu panas, ini ketoknya gak panas-panas sih. Sudah, penutup. Begini jamaah. Panjenengan tahu Muhammadiyah? Itu didirikan tahun berapa? 1912. Kemudian panjenengan tahu NU didirikan tahun berapa? Pinter, setelahnya tahun berapa? 1926. 1912 dan 1926. Sampai sekarang dua-duanya masih ada apa enggak? Itu karena pendirinya visioner. Kalau kecil hati seperti kita sekarang, gak gaya organisasi, Pak. Walah, organisasi kok pengikutnya piro, kok duitnya kok endi, kegiatannya apa? Karena mereka visioner, akhirnya apa? Mereka bikin organisasi yang mereka tahu organisasi ini akan jauh ke depan sampai lebih 1 abad. Sekarang Muhammadiyah lebih 1 abad, NU lebih 1 abad. Barusan Al-Irsyad juga milad yang ke-100 tahun. Nah, karena apa? Visioner. Mereka tahu ini visi kita pendidikan. Muhammadiyah bikin sekolahan, NU bikin pondok, Al-Irsyad bikin sekolahan dan pondok. Sekarang murid-muridnya seperti kita ini, kalau mereka betul-betul dari zaman dulu visioner, adanya Muhammadiyah sekarang, adanya sekolahan NU sekarang, adanya sekolahan Al-Irsyad sekarang, itu pendiri pertamanya dapat apanya? Visioner. Dan saya yakin kok, mungkin mereka tidak bisa membayangkan Muhammadiyah sebesar ini sekarang, NU sebesar ini sekarang. Maka jangan pernah kecil hati, harus visioner. Lakukan sekarang, dan apa yang Anda lakukan itu diniatkan untuk kehidupan Islam ke depan yang panjang, maka insya Allah panjenengan semua tetap akan mendapatkan pahalanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah jamaah sekalian, orang Islam harus apa? Visioner. Karena Islam itu visioner terbesarnya adalah membangun kehidupan akhirat. Dibangunnya mulai kapan? Ya mulai sekarang, mumpung kita masih hidup di dunia. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kami tutup pengajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.